bisa dijelaskan soal revisi undang-undang One Team Press ini dari fraksi sendiri, sebetulnya apa desakannya sampai merasa ini perlu juga untuk direvisi begitu Pak? Karena kan banyak orang yang menilai bahwa One Team Press pun juga tidak terbuka soal tugas-tugasnya selama ini. Justru di sini dikuatkan tugas dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Presiden. Karena bagaimanapun juga yang namanya Dewan Pertimbangan Presiden harus memberikan nasihat, masukan kepada Presiden ketika diminta ataupun tidak. Nah, dan ini saya kira penguatannya adalah di mana nanti Dewan Pertimbangan Presiden memiliki fungsi, memiliki tupoksi yang jelas yang harus mereka laksanakan dan harus mereka kemudian deliver kepada Presiden. Dan ini saya kira baik sekali karena bagaimanapun juga Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana halnya One Team Press akan diisi oleh tokoh-tokoh senior berpengalaman dari berbagai latar belakang yang akan memberikan masukan kepada Presiden dari aspek politik, dari aspek ekonomi, perdagangan, bisnis dan lain-lain. Jadi saya kira itu sangat penting agar Presiden memiliki pemahaman yang luas. Tidak hanya dari mereka yang punya pengalaman yang besar, yang luas di dalam bidangnya, tetapi juga memiliki akses misalnya ke sektor industri, ke sektor usaha, dan lain-lain. Yang disebutkan bahwa ini akan menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung yang tidak sejalan dengan semangat reformasi, lalu juga anggotanya tidak dibatasi. Itu gimana? Saya kira itu nanti akan ada pembatasannya, dan Dewan Pertimbangan Agung kan tidak bisa lagi kita hidupkan, kan itu kan bagian dari undang-undang, kan artinya harus kita amandemen undang-undang dasar. Tetapi fungsi dan peran ini adalah penguatan dari One Team Press yang saat ini sudah ada. Iya Mas, sejumlah akademisi itu mengkritik bahwa ini adalah upaya untuk bagi-bagi kue, di mana kue kekuasaan itu dibagi-bagi kepada mantan-mantan presiden. Itu bagaimana tanggapan? Saya tidak melihat itu dari aspek politiknya dan saya tidak mau tarik ke ranah politis ya. Tetapi dimanapun, di pemerintahan manapun ada yang namanya advisory council to the president gitu ya. Dan itu ada, dan itu sangat lazim diadakan. Jadi bagi kita apa bedanya? Kenapa di Indonesia tidak boleh? Dan itu akan diisi oleh orang-orang yang rekam jejaknya itu bisa dicek kok oleh masyarakat ya. Jadi memiliki pengalaman, memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki kemampuan untuk memberikan advice, nasihat, input yang terbaik untuk Presiden. Oh iya Mas, berarti nanti DPA ini posisinya akan DPP, di bawah Dewan Pertimbangan Presiden. Itu namanya Dewan bukan DPA. Dengan patunya sebenarnya nanti DPA atau DPR? Enggak kan, tadi kan undang-undang yang disahkan ada Dewan Pertimbangan Presiden kan? Oh, betul maksudnya. Iya, jadi nggak mungkin ada DPA. Kalau DPA kan itu harus bagian dari undang-undang dasar gitu ya. Jadi itu di DPP sesuai. Jadi ini kewenangan kita untuk memutuskan tadi, karena itu undang-undang. Tapi dalam pasal 1 dan pasal 2 di draftnya itu kan akan diubah nomenklatur dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Nah itu perubahan nomenklatur itu apakah akan membuat Dewan Pertimbangan ini setara dengan Presiden? Begini, kalau susunan dan kedudukan ya, dan itu saya kira sudah jelas tercantum di dalam undang-undangnya ya. Apakah kemudian itu nanti akan setara dengan tidak, tetapi menurut saya fungsinya itu harus dikuatkan, esensinya itu. Jadi secara konseptual One Team Press itu peran yang penting, tetapi sampai saat ini mungkin fungsinya masih belum optimal ya. Jadi ini harus dioptimalisasikan, apalagi Presiden kita saat ini dan akan datang membutuhkan banyak masukan ya dari berbagai sektor dengan untuk supaya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Kan kita ingin capai pertumbuhan ekonomi 6, 7 sampai dengan bahkan 8% ya. Jadi itu saya kira penting masukan. Akan tetap di bawah Presiden posisinya. Saya tidak bisa menyampaikan hal tersebut. Takut nanti salah ya informasinya. Gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih.